Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang berjudul Respon Bangsa Indonesia terhadap Imperialisme dan Kolonialisme dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Tri Agustin, absen 1. Anissa Syahda Fatika, absen 2. Canaya Zakia Ulhaq, absen 3. Damara Ayu Clarissa, absen 4. Dana Maulana, absen 5. Devrin Anggun Saputri, absen 6. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Imperialisme adalah suatu sistem politik yang tujuannya menjajah bangsa atau negara demi memperoleh kekuasaan dan keuntungan secara sepihak yang jauh lebih besar. Kolonialisme adalah tindakan penguasaan atas suatu wilayah dan penduduk suatu bangsa dengan tujuan yang sifatnya militer juga ekonomis. Belanda adalah contoh nyata kolonialisme dan imperialisme sebab tujuan penguasaan atas sejumlah wilayah di Nusantara adalah untuk memperluas kekuasaan dan mendapat keuntungan ekonomi. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Pada kedatangan bangsa Barat dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah sebagai salah satu komoditas yang sangat laku di pasar Eropa. Keinginan bangsa Barat untuk menjelajahi dunia baru di kawasan timur, termasuk Indonesia, didorong oleh 3 motivasi, yaitu 3G. Gold, Glory, dan Gospel. Kejayaan dan penyebaran agama secara umum, bangsa Barat yang datang ke Indonesia memang diawali dengan berbagai kegiatan perdagangan yang memang sudah sangat umum dilakukan di Indonesia dengan berbagai bangsa. Komoditas yang menjadi primadona antara lain adalah rempah-rempah. Periodisasi kolonialisasi bangsa Barat di sebagian besar kepulauan Indonesia. Maksud dalam kurung tidak termasuk Portugis dan Spanyol. 1. 1602 sampai 1799 periode VOC. 2. 1800 sampai 1808 pemerintah Hindia Belanda. 3. 1808 sampai 1811 pemerintahan Republik Batav. 4. 1811 sampai 1816 pemerintahan Inggris. 5. 1816 sampai 1830 pemerintahan Hindia Belanda masa 3 Komjen. 6. 1830 sampai 1870 pemerintahan Hindia Belanda masa tanam paksa. 7. 1870 sampai 1900 pemerintahan Hindia Belanda masa ekonomi liberal. 8. 1900 sampai 1942 pemerintahan Hindia Belanda masa politik etis. Ekonomi. 1. Perkebunan di Jawa terus berkembang, tetapi di Sumatera mengalami sulit untuk mendapat tenaga kerja, sehingga program transmigrasi dilakukan. 2. Eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mundur di kancah internasional. 3. Peran Syah Bandar diganti oleh pejabat Belanda. 4. Kolonialisme dan imperialisme mengakibatkan Belanda membuka tambang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Belanda membangun rel kereta api dengan tujuan memperlancar perdagangan. Pendidikan. 1. Indonesis Netherlands
School Kayu Tanam Indonesisch Nederlands School adalah suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Sekolah ini didirikan di atas tanah seluas 18 hektar. Pendirinya adalah Muhammad Syarif, seorang pendidik nasional yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dalam Kebudayaan Indonesia yang ketiga setelah Ki Hajar Dewantoro dan Todung Sultan Gunung Mulia. 2. Taman Siswa. Taman Siswa merupakan salah satu organisasi pergerakan dengan fokus kegiatan dalam bidang pendidikan. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi ini meyakini pendidikan sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan perubahan sosial dan dapat menjadi resep unggul untuk mewujudkan bangsa. Ki Hajar Dewantoro menerapkan 3 konsep pengajaran dalam kegiatan pendidikan di Taman Siswa. Politik. Menolak dengan beragam cara, yang salah satunya adalah membentuk sejumlah organisasi pergerakan seperti misalnya Budi Utomo, muncul akar-akar demokrasi di berbagai wilayah, dan lain-lain. Sosial budaya. Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian, ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah. Dengan merosotnya peranan politik, maka para elit politik, baik raja maupun bangsawan, mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Birokrat menggunakan bahasa Belanda sebagai simbol status mereka. Pengaruh kehidupan Eropa mulai merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tradisi-tradisi dan nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi perlahan-lahan digantikan dengan tradisi para penguasa kolonial. Tradisi dan nilai-nilai bangsa Eropa banyak mendapat penentangan terutama dari kalangan pemimpin agama. Sekian peta konsep dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.